Salam waras, salam rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan video reaction sehubungan dengan pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Dan hubungannya dengan mitos-mitos yang selama ini berkembang di masyarakat, mitos Sabdo Palon nagih janji setelah 500 tahun. Oke, kita langsung saja. Ujar rame-rame sing menang Prabowo. Yang terpahami dari angin, Bapak Jokowi ini ada kaitannya dengan Dyah Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardhana, Raja Majapahit yang pertama. Ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan yang terpahami dari angin, Bapak Prabowo Subianto ini terkait dengan Mahapatih Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang pernah mengucapkan sumpah palapa yang sampai sekarang masih dikenang dan digaung-gaungkan oleh masyarakat Indonesia. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Berbakti pada Nusantara. Begitu juga Bapak Prabowo Subianto juga mengendaki persatuan dan kerukunan di Nusantara. Seperti halnya Gajah Mada dengan sumpah palapanya juga ingin menyatukan Nusantara. Gempa di Situbondo. Untuk gempa di Situbondo ini ada hal yang mungkin untuk saat ini bisa saya buka. Gempa Situbondo terjadi pukul 1 dini hari, pukul 1:44 dini hari. Sebelum pukul 1:44 dini hari itu, hari sebelumnya pukul 23.00, angin membawa suara. Waktu itu bahasanya Titi Wanci nagih janji. Jadi sempat berpikir juga, apa maksudnya aku gitu.
Setelah diam beberapa saat, aku teringat bahasa Titi Wanci Nage Janji itu ada kaitannya dengan Sabdo Palon. Dan untuk beberapa saat setelah merenung, saya tunggu apa yang sebenarnya akan terjadi. Dan tepat lewat tengah malam terlihat kabel di rumah kok goyang-goyang gitu. Ada apa? Terus saya lihat kabar, tanya-tanya kabar, apa ada gempa. Ada informasi dari salah seorang teman kalau ada gempa di situ Bondo. Jadi saya simpulkan kembalinya Sabdo Palon ya hari itu dengan ditandai dengan gempa bumi Situbondo yang berkekuatan 6,4. Jadi hari sebelumnya pukul 23.00 2 jam sebelumnya itu ada suara seperti itu. Titi Wanci Nagih Janji. Singkat tapi cukup jelas. Kalau bahasa itu kaitannya dengan 500 tahun Sabdo Palon kembali. Dengan waktu 01.44 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian lokasinya 7.42 Lintang Selatan, 114.47 Bujur Timur, kedalamannya 10, kemudian kekuatannya 6,4. Kembali pada mitos Sabdo Palon Nagih Janji. Ini mitos yang mungkin hampir semua masyarakat Nusantara pernah mendengar. Tapi mungkin ada yang berpikir itu sekedar mitos, tapi mungkin sebagian besar orang juga percaya dengan mitos tersebut. Tapi dari apa yang saya alami itu, saya pribadi yakin kalau Sabdo Palon memang telah kembali. Dan yang bisa saya lakukan dan mungkin yang bisa kita lakukan hanya menunggu waktu apa-apa yang akan terjadi. Dan kenapa tadi saya bilang Bapak Presiden Jokowi itu terkait dengan Dyah Wijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardhana Raja Majapahit, sedangkan Bapak Prabowo Subianto terkait dengan Mahapatih Gajah Mada dengan yang terkenal dengan Sumpah Palapanya.
Mungkin masyarakat dan di Nusantara ini belum pernah ada yang bilang atau bahkan sejarah ataupun penelitian ataupun apa, tapi angin menyampaikan bahwa sebenarnya Mahapatih Gajah Mada adalah putra dari Prabu Kertara Jasa Jayawardhana atau yang lebih dikenal dengan Dyah Wijaya. Gajah Mada adalah putra yang memang dipersiapkan oleh Dyah Wijaya untuk kejayaan Kerajaan Majapahit. Jadi memang ada kesengajaan Dyah Wijaya untuk menyembunyikan keberadaan Gajah Mada. Jadi yang terpahami dari kisah ini, Dyah Wijaya sengaja mengusir salah seorang selir dengan alibi sebuah kesalahan yang dilakukan di istana dan mengusirnya, yang kemudian selir tersebut tinggal di wilayah Lamongan. Jadi memang Mahapatih Gajah Mada itu benar-benar dipersiapkan untuk kejayaan Majapahit. Dan yang mungkin juga belum umum di masyarakat, Gajah Mada ini dia memakai topeng. Jadi dia menyembunyikan jati dirinya kepada siapapun juga. Pertanyaannya, kenapa begitu? Karena wajah daripada Mahapatih Gajah Mada amat sangat mirip dengan Dyah Wijaya. Jadi dia menyembunyikan jati dirinya dan wajahnya dengan memakai topeng kulit. Dia hanya pernah membuka topeng itu sekali di depan keluarga raja saat itu untuk membuktikan dan memberitahukan jati dirinya kepada keluarga inti istana. Karena itulah dia bisa dipercaya dan keluarga kerajaan percaya kepada Mahapatih Gajah Mada. Untuk kenapa dia tidak menjadi raja? Karena cita-citanya untuk memperluas dan menyatukan Nusantara adalah suatu hal yang beresiko. Jadi harus ada raja di kerajaan, di istana, sedangkan dia akan melaksanakan tugas-tugasnya memperluas dan menyatukan Majapahit.
Sedangkan Gajah Mada sendiri dalam menjalankan misinya, dia juga mungkin bisa dikatakan menciptakan gajah mada yang lain untuk membantu tugas-tugasnya. Karena dia memakai topeng, hal itu semakin membantu dalam menjalankan misi-misinya, termasuk mengelabui daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dalam naungan Nusantara, dalam naungan Majapahit. Saat ini cukup sekian dulu. Nanti akan saya sambung pada part yang kedua, hal-hal yang terkait dengan kembalinya Sabdo Palon, Gajah Mada, Dyah Wijaya, dan letusan Semeru yang terjadi kalau nggak salah tanggal 5 Desember. Salam waras, salam rahayu, mugi Yang Maha Kuwasa pinaringan pancaran sinar-sinar pengayoman, perlindungan dumateng kula panjenengan.